Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali. Karena untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini nggak kemana-mana ya, 0% aja, nggak turun nggak naik, sempat turun dan sempat naik ya. Nah, menariknya foreign hari ini ada inflow yang lumayan gede teman-teman ya, sekitaran 700 miliar lebih ya. Foreign flow untuk IHSG. Untuk view saya sendiri masih belum berubah ya. IHSG masih ada kecenderungan untuk bergerak sideways terlebih dahulu. Oke, itu untuk IHSG, view saya masih belum berubah. Kemudian untuk saham yang mau saya bahas, pertama itu CTRA, properti ya. Saham-saham properti minggu-minggu sebelumnya itu udah kita sarankan beli teman-teman ya. Bahkan 2 minggu lalu saya itu sempat bilang minimal kalian punya satu saham properti. Nah, 2 saham properti yang saya suka itu ada CTRA dan SMRA ya. Itulah kenapa 2 saham itu sering banget saya bahas di channel ini teman-teman ya. Oke, untuk CTRA itu bergerak sesuai dengan analisa teman-teman ya. Di sini view kita waktu itu CTRA ada flag ya, ada pattern flag, dan itu apa namanya, Rabu kemarin itu mantul tepat di flagnya ini teman-teman. Ini CTRA masih oke banget ya, masih menarik, cuma sekarang posisinya udah agak tinggi ya. Posisinya udah agak tinggi, jadi strategi buat teman-teman yang tertarik untuk beli CTRA, saran saya nunggu agak diskon atau ya beli cicil tipis-tipis saja teman-teman ya. Di harga sekarang mungkin ya, saya ambil contoh deh, teman-teman punya modal 10 juta untuk beli CTRA. Nah, di harga sekarang teman-teman bisa masuk mungkin 2 juta dulu. Kalau turun lagi ke support di 1050 tambah lagi, turun lagi sampai 1000 tambah lagi. Last itu 1000 teman-teman ya. Last support itu 1000. Jadi kalau seandainya 1000 udah jebol baru teman-teman exit ya. Ini CTRA menurut saya masih menarik. View saya untuk properti masih belum berubah, masih oke. Dan kalau seandainya ini CTRA mampu lewat dari 1150 itu potensi menarik ya, potensi menarik. Dan hari ini data inflasi kita juga bagus, jadi ada potensi nih Bank Indonesia menurunkan suku bunga ya, ada potensi ya teman-teman ya. Jadi properti masih oke, masih menarik buat teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya ada SMRA. SMRA ini sama ya dengan CTRA, ini masih bagus, dan bahkan hari ini SMRA itu udah break last high sebelumnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah dapat di SMA correct ya, selamat. Nah, SMRA sendiri sebelumnya kita sarankan beli di sini ya, di range 640 sampai 600 yang merupakan di sini ada yang 200 waktu itu. Nah, dan Rabu kemarin nyentuh ya, nyentuh harga beli, habis itu rebound dan hari ini kembali melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang udah beli ini SMRA, selamat ya. Ini SMRA masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan sampai at least nyentuh 720. Kalau itu lewat maka potensinya akan sangat menarik untuk SMRA. Jadi saham-saham properti itu masih sangat layak ya buat teman-teman pantau. Kalaupun mau beli masih oke menurut saya, dengan strategi cicil-cicil ke bawah ya. Ini SMRA
kalau kalian mau beli di harga sekarang, ini kan resikonya udah jauh ya, supportnya udah jauh. Maka strateginya adalah either kalian nunggu dia turun atau beli di harga sekarang tapi dengan money management yang bagus ya. Dengan money management yang bagus teman-temannya, cicil perlahan ke bawah. Jadi SMRA, CTRA itu menurut saya masih oke. Kemudian ada Bird. Bird hari ini pergerakannya menarik teman-teman ya. Bird juga udah sering kita bahas ya. Ini beberapa kali ya, Bird ini beberapa kali kita bahas sebelumnya, dan selamat ya buat teman-teman yang udah ikutan beli. Nah, Bird sendiri pertama kali kita bahas kalau nggak salah di channel ini, kemudian berikutnya kita bahas di sini ya. Dan plan kita belum berubah sama sekali. Ini Bird menarik, hari ini dia naik 6% lebih disertai dengan volume yang bagus teman-teman ya. Nah, pergerakan Bluebird ini hari ini kan sempat nyentuh level tertinggi di 1965 ya. Kemudian dia koreksi, artinya ini belum mampu melewati level high sebelumnya teman-teman. Tapi ini menarik teman-teman. Coba ini kita hapus dulu deh. Ini kita hapus dulu. Hari ini itu ada pattern bagus yang di break oleh Bird. Ya. Kalau kita tarik sebuah support di sini, ini ada inverted head and shoulders yang hari ini di break oleh Bird. Ini shoulders kiri, kemudian shoulders kanan, head, dan ini shoulders kanan. Bird breaknya valid dengan volume yang gede teman-teman. Nah, so kalau seandainya besok Bird ini koreksi ke sini, volumenya kecil ya, teman-teman bisa consider untuk entry. Antri beli di harga sekarang boleh nggak? Boleh ya. Ini Bird masih boleh beli di harga sekarang pun menurut saya masih oke ya untuk beli, tapi dengan strategi cicil perlahan ke bawah. Sampai mana? Sampai 1800 deh ya. Harga sekarang sampai 1800 teman-teman masih boleh beli Bird ya. Ini Bird masih menarik, fundamental oke ya. Valuasi juga VBP-nya masih di bawah 1, jadi Bird menurut saya masih cukup potensial untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke. Nah, itu untuk saham Bird. Kemudian berikutnya ini saya mau bahas Arko. Ini 4 saham sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya. Jadi dan masih menarik. That's why saya bahas lagi ya. Nah, Arko ini sebelumnya udah sempet kita bahas ya. Bahasnya di mana? Kalau nggak salah di sekitaran sini ya, saya lupa ya. Yang dimana box kuning ini adalah areal beli kita sebelumnya. Cuma ya, Arko ini sayangnya Rabu kemarin kan ada rebalancing MSCI, jadi IHSG itu sempat turun dalam. Nah, ada beberapa saham yang jadinya kena imbas dari turunnya IHSG, salah satunya Arko teman-teman ya. Arko Rabu kemarin itu sempat nyentuh level terendahnya di 570. Kemudian close di 595 ya, satu tick di bawah areal beli kita yaitu di 600. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman belum ada yang cut loss ya, karena ini lossnya cuma satu tick di bawah support. Nah, untuk sekarang apakah Arko ini masih menarik? Menurut saya masih teman-teman ya. Arko ini turun dengan penurunnya itu bagus teman-teman ya. Penurunannya bagus dan so far itu masih ketahan di support. Dan kalau teman-teman mau beli di harga sekarang itu risknya makin tipis ya. Coba ini kita hapus dulu ya biar lebih jelas ya arah belinya di mana.
Nah, kalau teman-teman tertarik nih untuk beli Arko, saat ini resiko atau risknya itu makin kecil teman-teman ya. Di harga sekarang 615 sampai 600 itu masih oke ya. Jadi di harga sekarang itu udah boleh beli sampai 600. Kalau close di bawah 600 ya, 1-2 tick, 2-3 tick lah di bawah 600 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Ingat pakai candle close pakai candle closing teman-teman ya. Nah, jadi risknya itu cuma sekitaran 4-5% dengan potensi ya harapan Arko bisa nyentuh resisten di 700. Nah, jadi kalau seandainya dia turun, teman-teman cut loss itu sekitaran 4-5% ya. Misalnya teman-teman cut loss di 590 atau di 585 itu sekitaran 4-5%. Kemudian kalau dia naik sampai 700-an itu potensial gain sampai ya range 13-14%. Jadi menarik ya, risk to reward ratio menarik 1:3 ya. Jadi ini untuk Arko menurut saya masih oke, masih ada potensial untuk kembali rebound dan kembali melanjutkan kenaikan. Dari segi price volume menurut saya juga masih oke-oke aja teman-teman ya, belum ada volumenya nggak begitu signifikan turunnya ini dengan volume yang relatif cukup rendah. Nah, untuk dua saham berikutnya, ini saham yang baru saya bahas di hari ini teman-teman ya, yang menurut saya ini cukup menarik, yaitu di sektor telekomunikasi. Pertama, XL. Kemarin itu udah sempat kita bahas TOWR teman-teman ya, dan hari ini TOWR juga rebound walaupun masih tipis ya. Jadi saham-saham telekomunikasi itu seminggu 2 minggu terakhir menarik ya, menarik teman-teman. Teman-teman bisa lihat Indosat, kemudian Telkom, Excel juga seminggu 2 minggu terakhir pergerakannya cukup oke teman-teman ya. Nah, Excel ini kalau kita lihat dari segi trennya masih turun ya. Ini jelas trennya masih turun. Excel sendiri masih jauh di bawah EMA 200-nya. Nah, cuma XL ini ya, kalau kita perhatikan sebulanan terakhir itu ada lonjakan volume yang menarik. Teman-teman bisa lihat ya, ini sebulan terakhir itu ada lonjakan volume transaksi yang menarik di Excel. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, support di Excel itu ada di sini teman-teman ya. $1.900 itu ada support untuk XL, dan di sini itu ada penan yang berpotensi untuk di breakout. Nah, dari saat ini ya, kalau teman-teman perhatikan, Excel ini sempat menyentuh level terendah di 1695 atau kita bilangkan 1700 ya, sempat nyentuh level terendah di 1700. Habis itu dia naik dengan volume yang oke ya, naik sampai nyentuh level tertinggi di 1984 dengan volume yang oke teman-teman. Habis itu di sini dia konsolidasi nih ya, konsolidasi atau sideways aja dengan volume yang relatif kecil. Nah, jadi ini bagus ya, pergerakannya bagus teman-teman. Yang dimana kalau ini penanya di breakout, ada potensi lanjut sampai 2100 ya, 2100-an ya, ada potensi lanjut sampai 2100-an. Jadi Excel menurut saya masih oke ya, sangat layak buat teman-teman pantau. Kalau teman-teman nggak suka TOWR karena lelet, ini Excel boleh. Atau yang terakhir itu Friend, ini saham
dotliners ya, atau istilahnya saham gorengan. Buat teman-teman yang nggak suka, skip aja, mending beli TOR atau XL. Nah, Friend ini buat teman-teman yang suka saham-saham volatilitas tinggi. Friend ini menurut saya juga cukup oke, teman-teman ya. Sebulan terakhir di sini juga ada lonjakan transaksi, dan Friend ini sempat nyentuh level tertinggi di angka 65 ya. Kemudian habis itu koreksi. Nah, yang menarik di Friend ini adalah ada potensi double bottom. Nah, di sini Friend itu ada potensi double bottom. Bottom 1, sorry. Bottom 2. Ya, kalau Friend mampu lewat dari 65 itu potensi narik ya. Potensi bisa nyentuh EMA 200 di angka 70-an. Nah, untuk area beli di mana nih? Ya, itu kan area belinya di mana nih kira-kira? Ada dua strategi ya yang bisa teman-teman pakai di Friend ini. Yang pertama, teman-teman bisa nunggu dia break 65 ya. Which is kalau teman-teman buy on breakout itu potensi untuk di gocek oleh market maker. Ya, bisa aja dia naik sampai 66, 67 habis itu turun lagi. Nah, kalau saya lebih suka spekulasi beli di sini ya. Di harga sekarang itu menurut saya udah oke. 61 sampai 59. Cut loss di mana? Di 58 atau 57 ya. Tapi di harga sekarang itu udah boleh beli. Kalau turun sampai 58 atau 57 teman-teman bisa consider untuk out dulu ya. Jadi Friend itu menurut saya salah satu saham yang cukup layak buat teman-teman pantau. Kalau teman-teman suka saham-saham yang volatilitas tinggi, high risk high return ya, Friend itu salah satu solusi ya. Walaupun kalau seandainya dia turun, teman-teman harus segera untuk cut loss ya, itu namanya high risk high return. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Kalau teman-teman tertarik beli Friend, money management diatur, jangan masuk dengan dana gede ya. Sekian, terima kasih, selamat malam.